Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Putri Kiara Salsabila Arif dengan NPM 230625073 dari Teknik Komputer 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS komputasi numerik yang saya kerjakan, yaitu simulasi dekomposisi sinyal EKG menggunakan metode Fourier dengan pendekatan minimisasi L1 dan L2. Jadi saya mengambil metode ini dari buku Chapman Part 5 yang berjudul Metode Approximation Fourier, dan di mana case study ini juga saya dapatkan dari jurnal yang tertera di referensi. Oke, sebelumnya saya menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Apa itu sinyal EKG? Sinyal EKG atau elektrokardiogram itu merupakan sinyal biologis yang sangat penting dalam bidang medis karena menunjukkan aktivitas listrik jantung. Namun, sinyal ini tuh cukup rentan terhadap gangguan seperti noise dari peralatan, gerakan pasien, atau sinyal otot lainnya. Oleh karena itu, butuh metode numerik yang mampu memisahkan komponen penting dari gangguan dengan akurat dan efisien. Salah satu teknik yang digunakan itu adalah aproksimasi Fourier, yaitu merepresentasikan sinyal dalam bentuk deret sinus dan kosinus. Nah, dalam proyek ini saya membandingkan dua pendekatan aproksimasi, yaitu ada minimisasi norma L2 atau least squares dan minimisasi norma L1 atau least absolute deviations. Nah, jadi tujuan dari proyek ini pertama untuk membangkitkan sinyal EKG sintetis yang menyerupai sinyal nyata. Lalu kedua ada melakukan dekomposisi Fourier terhadap sinyal tersebut menggunakan L1 dan L2. Lalu membandingkan performa kedua metode itu dalam kondisi sinyal yang bersih atau noisy. Dan terakhir menyajikan hasilnya dalam bentuk visual dan statistik. Jadi proyek ini tuh kalau dalam kode itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian main.cpp ini simulasi sinyal dan komputasi koefisien Fouriernya. Lalu ada bagian yang menggunakan bahasa pemrograman Python itu untuk visualisasi dan analisis hasil. Di sini ada plot.py, noise analysis.python, dan lain-lain. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang file.minus.cpp-nya dulu. Ini merupakan inti dari program yang mengimplementasikan transformasi Fourier terhadap sinyal EKG, baik dengan pendekatan minimisasi L2 ataupun L1. Jadi proses ini tuh terdiri dari beberapa tahap penting. Pertama ada inisialisasi dan parameter global terlebih dahulu. Jadi di sini itu program mendefinisikan beberapa konstanta seperti n, itu di sini merupakan jumlah sampel sinyal yaitu 1024, lalu ada m itu untuk jumlah koefisien Fourier yang digunakan, lalu ada max dan iter di sini untuk iterasi IRLS pada metode L1 dan konstanta pi dan juga epsilon yang digunakan untuk perhitungan Fourier dan menghindari pembagian dengan nol. Lalu selanjutnya ini ada untuk pembangkitan sinyal EKG. Terdapat dua fungsi utama. Di sini ada untuk generate ECG signal, yaitu membuat sinyal EKG sederhana dengan sebagai penjumlahan dua fungsi Gaussian atau representasi gelombang QRS dan T. Lalu kedua ada fungsi untuk realistic ECG, yaitu fungsi generate realistic ECG, itu membuat sinyal yang lebih menyerupai EKG nyata eh, dengan menambahkan komponen P-wave, QRS complex, T-wave, serta baseline wonder, itu noise frekuensi rendah. Nah, dalam implementasi, sinyal realistis ini digunakan sebagai sinyal basis analisis utama. Selanjutnya di sini ada noise, di mana terdapat dua fungsi utama untuk membangkitkan sinyal, yaitu pertama ada fungsi add noise, itu digunakan untuk menambahkan Gaussian noise ke dalam sinyal dengan mengatur tingkat SNR atau signal to noise ratio dalam satuan dB. Lalu ada fungsi untuk menghitung daya sinyal. Di sini untuk nentuin standar noise yang sesuai lalu menghasilkan noise acak untuk ditambahkan ke sinyal asli.
Selanjutnya ada untuk basis Fourier dan transformasi. Di sini fungsi ada compute P, itu untuk menghasilkan basis Fourier kompleks dalam bentuk matriks N kali M yang digunakan baik untuk metode L1 maupun L2 dan analisis spektrum penuh itu ada di fungsi compute DFT. Compute DFT ini disediakan sebagai implementasi DFT manual meskipun tidak digunakan untuk aproksimasi langsung. Oke, selanjutnya di sini ada metode aproksimasi L2 dan L1-nya, di mana untuk L2 Fourier itu menghitung koefisien Fourier menggunakan pendekatan least square. Jadi proses ini tuh dilakukan dengan menghitung inner product sinyal antara sinyal dan basis Fourier, lalu dinormalisasi terhadap jumlah sampelnya. Dan kedua ada L1 Fourier. L1 Fourier itu uh, L1 Fourier itu gunanya untuk algoritma iteratif reweight least squares atau IRLS itu untuk menghitung koefisien secara iteratif. Di setiap iterasi itu residual bakal dihitung, terus ada bobot yang diperbarui berdasarkan absolute errornya, dan sistem least squares berbobot diselesaikan ulang. Jadi tujuannya itu untuk mendekati solusi L1 yang lebih tahan terhadap noise. Nah, hasil dari kedua metode ini kemudian bakal digunakan untuk rekonstruksi sinyal melalui fungsi reconstruct signal. Oke, selanjutnya ada evaluasi dan metode statistik. Terdapat dua fungsi penting, yaitu ada compute MSI, dan itu untuk menghitung rata-rata kuadrat selisih antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi, dan juga ada compute SNR, itu untuk menghitung rasio daya sinyal terhadap daya noise dalam skala logaritmik atau dB. Lalu selanjutnya ada analisis robustness. Kalau analisis robustness ini untuk uh, mengevaluasi performa L1 dan L2 tadi pada berbagai tingkat SNR seperti 5, 10, 15, 20, dan 25 dB. Untuk tiap SNR itu pertama noise bakal ditambahin ke sinyal, lalu ada koefisien Fourier yang dihitung, sinyal direkonstruksi, terus ada MSI yang dicatat, dan persentase performa L1 dan L2 itu bakal dibandingkan lalu dihitung. Dan hasil analisis itu disimpan di file noise analysis.csv. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bagian output data. Nah, program ini tuh bakal nyimpen semua hasil dalam file .csv. Jadi di sini ada hasilnya, ada SCG Fourier output itu untuk sinyal asli noisy dan hasil rekonstruksi. Terus ada SCG coefficients itu untuk koefisien Fourier uh, untuk real, imaginer, dan magnitude dari metode L1 dan L2. Lalu selanjutnya ada SCG spektrum. Ini untuk spektrum eh, daya hasil DFT penuhnya. Lalu ada noise analysis. Itu yang tadi untuk performa rekonstruksi pada bagian SNR. Dan terakhir di sini ada fungsi main. Fungsi main di sini intinya untuk menjalankan semua langkah tadi secara berurutan. Pertama dengan membuat sinyal realistis, lalu menambahkan noise, lalu menghitung koefisien dan rekonstruksi untuk L1 dan L2, terus menampilkan nilai MSI, dan melakukan analisis performa noise-nya, dan terakhir itu menyimpan seluruh hasil ke file untuk divisualisasikan dengan Python. Selanjutnya output terakhirnya itu adalah instruksi untuk melanjutkan visualisasi dengan script. Di sini ada Python plot dan lainnya. Oke, selanjutnya mungkin saya menjelaskan untuk kode Python-nya. Kode Python di sini pertama ada Advanced Analysis Python. Ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses rekonstruksi sinyal EKG meningkat secara bertahap ketika jumlah koefisien Fourier itu ditambah satu per satu. Jadi di script ini tuh bakal ngebaca data koefisien dari file hasil program C++ tadi, lalu merekonstruksi sinyal secara incremental, baik menggunakan metode L1 maupun L2. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan dan ditampilkan dalam grafik. Selanjutnya ada script plot.python.
Di sini fungsinya dia untuk memvisualisasikan sinyal hasil aproksimasi Fourier. Jadi data yang dipakai berasal dari file SCG Fourier output.csv yang tadi itu, lalu berisi sinyal asli, sinyal rekonstruksi L1 dan L2, serta sinyal dengan gangguan noise. Nah, sinyal ini tuh akan ditampilkan di grafik seperti perbandingan sinyal asli dengan hasil rekonstruksi, terus ada efek noise terhadap sinyal, dan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada advanced analysis.py. Kalau di sini yang tadi itu dipakai untuk analisis selisih antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi atau disebut residual. Nah, dengan menghitung dan memplot residual serta distribusi errornya, maka dapat dilihat metode mana itu yang lebih akurat dalam merekonstruksi sinyal. Selanjutnya ada noise analysis. Noise analysis ini fungsinya untuk mengevaluasi ketahanan kedua metode terhadap gangguan noise. Dengan membaca data dari file noise analysis.csv tadi, maka script ini tuh bakal menghasilkan grafik perbandingan MSI antara metode L1 dan L2 pada berbagai tingkat SNR. Selanjutnya terakhir ada run all. Di sini basically untuk otomatisasi yang bertugas menjalankan semua analisis tadi dan visualisasi hanya dengan satu perintah. Nah, dengan menjalankan script ini tuh bakal terlihat semua proses dari mulai visualisasi sinyal, analisis error, evaluasi noise, hingga rekonstruksi bertahap dilakukan secara berurutan. Ini tuh untuk memudahkan replikasi dan mastiin semua output grafik itu diperbaharui dengan konsisten. Ya, untuk menjalankan program, di sini perlu di terminal. Nah, ya, di terminal perlu meng-run g++ main.cpp, terus strip o main.exe, outputnya yang keluarkan, terus .std sama dengan C++. Selanjutnya akan merunning main.exe-nya. Oke, ini lagi di running. Nah, jadi di sini tuh program bakal dia pertama-tama untuk ngebangkitin sinyal uh, dari SCG-nya, terus menghitung koefisien dan menambahkan noise dan menyimpan semua hasil analisisnya. Dan selanjutnya saya akan menggunakan Python. Jadi untuk compile dulu dan running menggunakan syntax ini, run all ketik. Dan script ini tuh bakal ngejalanin semua analisis tadi, menghasilkan lebih dari tadi 10 gambar kira-kira visualisasi ke dalam folder plots di sini. Hasilnya, oke. Bisa lihat di sini. Ini untuk membandingkan koefisien Mafikas comparison-nya. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit tentang hasil plotnya di sini. Di sini ada jalan SCG decomposition. Oke, di sini tuh rekonstruksi sinyal EKG menggunakan L1 dan L2. Terlihat juga di sini L1 menghasilkan rekonstruksi yang lebih halus dan presisi khususnya pada kompleks QRS. Selanjutnya ada coefficient comparison. Coefficient comparison. Di sini tuh nunjukin bahwa L1 itu menghasilkan koefisien yang lebih sparse atau banyak nolnya, sedangkan L2 itu cenderung menyebar. Lalu ada ECG with noise. Ini sinyal dengan noise, L2-nya tuh cukup lebih terganggu daripada L1 yang lebih stabil. Terus ada juga noise MSE comparison. Comparison di sini dan
noise improvement. Kedua grafik ini tuh menampilkan grafik perbandingan Galat kuadrat rata-rata MSI, dan di mana L1 itu selalu lebih kecil daripada L2 dan performa L1 itu meningkat hingga 30% di SNR yang lebih rendah. Lalu ada residual analysis. Nah, di sini dan error distribution itu menampilkan distribusi residual yang nunjukin bahwa L1 itu menghasilkan error yang lebih terkonsentrasi dan simetris. Selanjutnya ada untuk L1 increment dan L2-nya. Di sini menunjukin bahwa L1, lama, data di sini aja. Oke, agak lama. Itu bakal nunjukin eh, bahwa L1 itu bisa merekonstruksi sinyal hanya dengan sebagian kecil koefisien. Ya, ini. Oke. Eh, Kira-kira penjelasan tentang metode ini seperti itu, dan berdasarkan hasil eksperimen yang saya lakukan di sini juga disimpulkan bahwa metode L2 itu lebih cocok. Metode L2 itu lebih cocok untuk sinyal yang bersih dan komputasinya ringan, dan metode L1 dia lebih unggul dalam kondisi real world yang noisy. Dan L1 itu menghasilkan sinyal yang lebih presisi dan tahan eh, terhadap outlier, dan pendekatan Fourier ini juga cukup efektif untuk aplikasi pemrosesan sinyal medis seperti EKG. Oke, kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.